Dan kemudian iman itu bertambah dan berkurang, terjadi pasang surut, sehingga ketika orang melakukan pelanggaran, melakukan kemaksiatan, melakukan dosa, gimana keadaan imannya? Lemah, berkurang, ya kan? Kalau namanya iman itu kering dan iman ada dalam hati, bukti dengan amal perbuatan. Ketika kita menjalankan sebuah ketaatan ternyata agak malas, ya kan? Malas. Ketika kita sholat tidak khusyuk, kita berdoa tidak merenungi dengan doa itu. Kalla idza balaghatit taraqi wa qila man راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Di antara bentuk kasih sayang Allah Tabaraka Ta'ala kepada hambanya yang beriman, maka Allah senantiasa mengingatkan bagaimana tentang keadaan iman dan sebagaimana prinsip-prinsip akidah Ahlussunnati wal Jamaah. Kita ketahui bersama bahwa iman itu adalah qaulun wa amalun wa niyyatun wa sunnah. Dan itu adalah definisi iman. Iman itu diucapkan dengan lisan, kadang dengan kalimat dia mengucapkan dua kalimat syahadah, disebut dengan syahadatain. Yang pertama disebut dengan syahadatul tauhid, yang kedua adalah syahadatul rasul. Sehingga diucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi sesungguhnya tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah, dan aku pula dan tidak ada sekutu baginya, dan aku pula bersaksi sesungguhnya Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Maka diucapkan, disaksikan, kemudian dibuktikan dengan amal-amal perbuatan, sehingga bukti kebenaran iman maka harus diamalkan. Dan amal itu termasuk bagian iman. Mana pendalilannya? Maka di dalam surah Al-Bayyinah, sebagaimana Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah." Dan tidaklah mereka manusia dan bangsa jin diperintah kecuali apa? Illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa, agar mereka beribadah, mengabdi, tunduk dan patuh di dalam menjalankan agama yang mulia ini, agama yang lurus ini dengan apa? Mukhlisin. Akhirnya tulus, ikhlas, memurnikan peribadatan hanya kepada Allah. Sementara kita ketahui bahwa orang-orang yang mukhlis, orang yang ikhlas, maka tentunya itu adalah pekerjaan hati. Orang tahu bahwa orang itu ikhlas karena makna al-ikhlas at-tankiyah atau al-ifradullah bil ibadah. Seseorang itu membersihkan maksud-maksud, tujuan-tujuan selain Allah, dan berarti ibadah hanya kepada Allah. Berarti kan itu disebut dengan amalan hati. Nah, jadi Allah sebut awal itu, berarti termasuk niat. Kemudian berikutnya apa? Mereka juga diperintahkan apa? Wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Mereka diperintah pula menegakkan apa? Salat, menunaikan zakat. Nah, kita ketahui salat amalan zahir, ya, amalan nampak. Salat. Demikian pula zakat, amalan berupa harta. Ternyata Allah Taala sebutkan amal termasuk iman, ya. Dan itulah agama yang lurus, sehingga kebenaran kejujuran iman dibuktikan dengan apa tadi? Amal. Kemudian niat, ya tentu itu terpetik di dalam hatinya, ma'rifatun bil qalb. Tanpa itu munafik dia.
Kalau hanya ucapannya, kemudian dinampakkan zahirnya, tapi ternyata hatinya kufur, tidak beriman, justru memusuhi Islam, memusuhi Allah dan Rasulnya, dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, ya berarti munafik. Kemudian yang keempat apa? Harus di atas sunnah. Iman dia harus dibangun di atas tuntunan, jalan, cara Rasulullah SAW. Karena ada orang iman, tapi iman yang salah. Sebagaimana kita ketahui, ada yang mulai pemahaman iman itu hanya di hati saja. Iman hanya di dalam hati saja. Sehingga mereka mengatakan amal tidak termasuk iman. Ini di kalangan kaum Murji'ah. Maka ini berkembang sebagaimana orang-orang batiniyah. Ya, Islam kebatinan, ya, Islam abangan. Yang mereka yang menyatakan apa? Ya iman yang penting eling. Iman seperti yang penting ya yakin. Tapi tidak perlu amal. Subhanallah. Maka ini tidak benar, tidak tepat. Sehingga pemahaman ini pula ternyata berkembang di negeri kita Indonesia, sehingga itu hidup di kalangan bisa saja mahasiswa-mahasiswa, ya, yang kalau dulu IAIN, kalau sekarang apa? Apa istilahnya? Universitas Islam, ya, negeri, UIN, ya. Jadi seperti itu. Dan ternyata mereka dengan pemahaman itu mengkolaborasikan atau menyatukan tentang pemahaman tadi dengan yang namanya sebuah pemahaman sinkritisme, ya. Jadi memadukan, di mana barakallahu fikum ingin memaksakan pemahaman-pemahaman batiniyah tadi dimasukkan ke dalam Islam. Tayyib. Dan kemudian iman itu bertambah dan berkurang, terjadi pasang surut, sehingga ketika orang melakukan pelanggaran, melakukan kemaksiatan, melakukan dosa, gimana keadaan imannya? Lemah, berkurang, ya kan? Karena tidak mungkin seorang yang mencuri kemudian dia beriman, seorang yang berzina maka dia beriman, orang yang minum khamr dia beriman. Ketika itu kondisi iman dia lemah dan tidak ada iman dia. Kalau ada imannya, ya nggak jadi dia melakukannya. Tapi tidak memutlakkan bahwa ketika orang pelaku dosa besar maka dia tidak beriman, dan tidak sebagaimana akidah kaum Khawarij. Saya dipahami, ya? Nah, demikian pula dalam realita kenyataan ketika seseorang dalam ketaatan. Coba perhatikan, kalau dia dalam ketaatan, menjaga sholatnya, menjaga keimanannya, ya, menjaga kewajiban-kewajiban yang Allah memang perintahkan kepada dia, ditambahkan dengan yang sunnah. Demikian pula dia berzikir, ya, beramal. Gimana kira-kira imannya? Imannya semakin mantap, imannya semakin kuat. Nah, ini menunjukkan bahwa al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang, ada pasang, ada surut. Maka dalam kondisi-kondisi iman ketika turun, ketika lemah, itu yang berbahaya. Maka bagaimana para salafun saleh, senantiasa mereka mengajak masing-masing mereka, mari kita perbaharui iman-iman kita, mari kita jaga dan kita pelihara iman-iman kita. Tentunya apa? Salah satunya di antara ciri-ciri dan sifat-sifat orang-orang yang iman itu sejati, ya, Allah pun sebutkan dalam surah Al-Anfal, sebagaimana kalau kita buka, ya, dalam surah Al-Anfal. Naam. Di mana Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Anfal itu yang berbunyi, mana Al-Anfal? Ya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Ayat kedua, ya. Innamal mu'minun, hanya saja orang yang beriman itu alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Apabila disebut Allah, hatinya bergetar. Dengan kalimat apa? Dzukirallah. Bisa saja ketika dia mendengar suara azan dikumandangkan, ya, itu kan Allah disebut.
kalimatnya Allah Akbar, Allahu Akbar. Ya. Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Diulangi lagi 2 kali. Ya. Jadi seperti itu. Kemudian diajak hayya 'alas shalah 2 kali. Hayya 'alal falah. Berarti kan itu diingatkan dan menuju kepada kebahagiaan. Maka hatinya bergetar. Sama juga ketika dia di majelis ilmu, diingatkan akan bagaimana indahnya surga, bagaimana kengerian azab Allah di neraka, maka hatinya bergetar. Dan ini terjadi sifat yang demikian tadi, bahwa innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Maka persis ketika kita ingatkan hadis, ketika kita ingat hadis Irbad ibnu Sariyah, kisahnya ketika itu berkumpul para sahabat dan mengkisahkan dalam hadis itu wa'adhana ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaina. Jadi Rasul menasihatkan atas kami tentang wasiat, bahkan wasiat disebut apa? Mau'izatun muwaddi'un. Sebuah nasihat yang mendalam, sehingga dengan sebab wasiat itu menjadi bercucuran air mata mereka dan bergetarlah hati-hati mereka. Bahkan mereka ka'annaha mau'izatun muwaddi'un, seakan-akan itu nasihat yang perpisahan. Sehingga kemudian mereka fa'ausina ya Rasulullah, wasiatkan kepada kami. Nah ini jadi pernah terjadi di kalangan orang-orang mulia, orang-orang yang saleh, orang-orang yang beriman, generasi terbaik umat ini. Ternyata mereka mengisahkan bagaimana ketika mereka dinasihati Rasul sallallahu alaihi wasallam, sampai demikian membekas nasihat itu, sampai mereka pun mencucurkan air mata, sampai mereka pun bergetar, ya, hati-hati mereka, ya, dan mereka menggambarkan sebagai apa? Nasihat perpisahan. Nah, begitu semestinya. Dan kita ketahui karena iman bertambah dan berkurang, maka ternyata bahwa iman ini satu saat ketika dia berkurang berarti keadaan kering iman itu. Kalau namanya iman itu kering dan iman ada dalam hati, bukti dengan amal perbuatan. Ketika kita menjalankan sebuah ketaatan ternyata agak malas, ya kan? Malas. Berarti apa kondisinya? Berarti di situ ada kekeringan. Ketika kita sholat tidak khusyuk, kita berdoa tidak merenungi dengan doa itu, berarti ada sesuatu dalam hatinya. Perlu disiram kan? Kalau manusia saja dalam keseharian tubuh dia butuh namanya asupan jasmani, yaitu makan dan minum. Berarti hatinya itu supaya tidak gersang, supaya hatinya tidak kering, maka perlu untuk disiram pula. Apa? Bukan siraman-siraman sebagaimana zahir, tapi itulah sebagaimana dalam ayat ini, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Bagaimana supaya hati kita ini membekas, bagaimana hati kita ini tersentuh, bagaimana hati kita ini ada pengaruh ketika mendengar kalimat azan, ketika kita mendapatkan mau'izah nasihat. Nih. Jadi kalau ada sesuatu yang kok tidak ada rasa sama sekali, tidak ada terkait, terikat, ya kan? Tertarik, berarti ada sesuatu. Ingat? Kemudian wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana, dan apabila dibacakan atas mereka ayat-ayat Allah, bertambahlah keimanan mereka. Nih. Maka jangan jauh-jauh dengan majelis ilmu. Jangan jauh-jauh dengan majelis qala Allah qala Rasul. Kenapa? Karena itu yang akan menambah keimanan seseorang, yang akan menambah bagaimana semangat dia takwa kepada Allah Azza wa Jal, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan atas Rabb mereka itu orang-orang yang bertawakal, berserah diri, yang mereka itu bersandar kepada Allah dalam apapun, ya. Kemudian ciri mereka alladzina yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka adalah orang-orang yang menegakkan salat. Salatnya ditegakkan, tegak salatnya. Bukan sekedar hilang wajibnya. Ingat,
tetapi mereka betul-betul menegakkan, betul-betul mereka menikmati, merasakan lezat ketika mereka diperintah dan menegakkan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari apa-apa yang Allah anugerahkan kepada mereka dari rizki, maka mereka infakkan dari yang wajib, kemudian yang dianjurkan, dan berikutnya. Ulaika humul mu'minuna haqqan, masyaallah, mereka adalah orang beriman yang sebenar-benarnya. Lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqun karim. Dan bagi mereka tentunya memiliki tingkatan-tingkatan derajat di sirab mereka, tingkatan yang tinggi dan mulia, dan mereka juga di dalam diampuni, dan mereka di atas anugerah rizki yang mulia dari Allah Taala. Berarti rizkinya rizki kebahagiaan, rizkinya nanti mendapatkan balasan pahala yang lebih banyak, yang lebih baik diberikan pula. Kemudian dia pun akan berlabuh pada tempat yang mulia. Disebut apa? Dar karamati, rumah kemuliaan, itulah surga. Ya. Nah, barakallahu fikum. Maka sekali lagi saya menasihatkan, mengingatkan bagaimana pentingnya majelis ilmu. Maka kalau kita merujuk kepada perkataan seorang imam ahli sunnah, Imam Ahmad ibnu Hanbal rahimahullah, beliau menyatakan hajatuna ilal ilmi minal kitabi was sunnah ahwaj min hajatina minal akli wasyarabi. Artinya apa? Kita ini, kebutuhan kita, asupan kita butuh kepada Al-Quran, ilmu Quran dan sunnah, itu ternyata melebihi kebutuhan kita terhadap makan dan minum. Kita butuh itu, dan itulah, masya Allah, kita alhamdulillah, dan kita memohon kepada Allah Taala semoga kita senantiasa diberikan istiqamah, dan kita senantiasa diberikan al-thabat, dan tetap lurus. Hanya kita sibukkan untuk senantiasa belajar dan talabul ilm sampai kita nanti bertemu dengan Allah Taala, sehingga kita masuk dalam bagian orang-orang yang jihad di jalan Allah Taala.